untuk testingnya itu ada fungsional testing, yakni meliputi semua link dari koneksi database. Dan yang pertama itu link seperti gambar di samping, dia akan menuju ke link bagian login, akan tampil seperti bagian sebelah. Untuk testingnya itu yang pertama itu nama kasusnya itu pengujian link login. Deskripsinya itu login, kondisinya normal, terus kondisi awal itu belum login. Skenarionya itu yang pertama user atau admin menginputkan email dan password yang sah. Dan yang kedua itu ada validasi email dan password seperti gambar di samping. Yang kedua itu link peminjam, link halaman utama di dashboard peminjam. Di situ akan tampil link seperti gambar di samping. Deskripsinya itu pengujian fungsi link dashboard user atau peminjam. Skenarionya itu setelah login baru muncul ke halaman selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah usability testing. Nah, usability testing ini langkah pertamanya adalah menentukan apa yang akan kita testing. Jadi di sini adalah bagaimana user menggunakan sistem peminjaman gedung pada tahap menyewa gedung setelah mendaftarkan dirinya sebagai penyewa. Seperti itu. Kemudian langkah keduanya adalah mempersiapkan prototipe seperti gambar di samping. Kemudian ada langkah yang ketiga, yaitu mempersiapkan skenario. Jadi skenarionya adalah misalkan Anda adalah seorang mahasiswa atau instansi yang ada di Universitas Trunojoyo Madura akan atau ingin menyewa salah satu gedung yang ada di dalam Universitas Trunojoyo Madura. Jadi silahkan dicoba langkah-langkah untuk menyewa gedung. Nanti seperti itu skenarionya. Kemudian langkah keempat adalah mencari siapa yang akan dites. Jadi ini targetnya, sasarannya adalah mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya menggunakan 5 penguji. Nah, untuk langkah yang kelima ini adalah hasil tesnya, di mana terdapat 5 user untuk menguji aplikasi ini atau sistem ini, yaitu yang user pertama itu tidak ada kendala, di mana dia tidak bingung untuk melakukan testing pertama dengan menekan tombol input yang ada di dalam halaman sewa tersebut. Kemudian testing keduanya adalah mengisi data diri, kemudian klik save. Dan yang ketiga adalah menekan tombol pinjam. Terakhir adalah mengisi tanggal pemakaian, kemudian tekan save. Nah, untuk user pertama itu tidak ada kendala. Nah, untuk user kedua dan ketiga itu mengalami kendala ketika akan menekan tombol input. Jadi mereka kebingungan gimana nih kita harus mendaftarkan diri sebagai penyewa seperti itu. Nah, untuk user keempat juga tidak ada kendala. Begitupun dengan user kelima juga tidak ada kendala. Jadi kesimpulannya adalah pada hasil usability testing yang dilakukan pada 5 penguji dapat disimpulkan bahwa sistem mudah dipahami oleh pengguna atau penyewa dalam melakukan proses penyewaan seperti itu. Memang beberapa penguji merasa kebingungan dalam mendaftarkan diri, tapi mereka tuh masih bisa melanjutkan proses pengujian tersebut. Fungsi interface sistem bertujuan untuk mengetahui fungsionalitas dari elemen-elemen interface yang terdapat di dalam halaman sistem. Test case yang pertama, user mendaftarkan diri sebagai penyewa, kemudian menekan tombol save. Data penyewa akan tersimpan pada database dan ditampilkan pada halaman sewa, seperti gambar di samping. Test case yang kedua, ketika kita menekan tombol reset, maka data yang akan diinputkan pada form akan direset atau dihapus untuk diatur ulang. Gambarnya seperti di samping. Dan yang ketiga, test case ketiga, ketika menekan tombol save pada form sewa, maka data sewa gedung yang dilakukan oleh penyewa akan tersimpan pada database dan ditampilkan pada halaman pengajuan penyewaan dan pada halaman ACC pengajuan pada halaman admin. Untuk test case yang keempat, pengujian button ACC pengajuan pada halaman admin untuk meng-ACC pengajuan peminjaman gedung oleh penyewa. Ketika kita menekan ACC pengajuan, maka status peminjaman berubah menjadi ACC, dan ketika yang ditolak, maka status akan berubah menjadi ditolak. Gambarnya seperti di samping. 3.4 Compatibility Testing. Compatibility Testing pengujian aplikasi dengan perangkat mobile yang berbeda melalui browser dengan ukuran layar yang berbeda serta versi OS sesuai dengan kebutuhan. Compatibility Testing adalah pengujian yang digunakan untuk memeriksa apakah perangkat lunak yang dikembangkan mampu berjalan pada hardware, sistem operasi, aplikasi, ataupun lingkungan jaringan yang berbeda. Pengujian kompatibilitas berfungsi untuk menentukan set lingkungan yang diharapkan dapat menjalankan aplikasi yang dikembangkan. Semakin aplikasi dapat berjalan di banyak jenis perangkat yang berbeda, maka semakin baik aspek kompatibilitasnya. 3.5
Performance testing. Tujuan utama dari performance testing adalah bukan untuk menemukan bug, tetapi untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang mungkin membuat aplikasi tidak dapat diakses atau load yang terlalu lama sehingga user malas mengaksesnya. Tes kinerja. Pengujian kinerja. Performance testing. Pengujian ini dilakukan untuk mengecek kinerja perangkat lunak pada waktu turun time. Pengujian seharusnya dilakukan pada setiap proses pengujian. Pengujian ini dilakukan dengan mengukur parameter-parameter sistem seperti utilisasi, sumber daya perangkat lunak, waktu respon, dan lain-lain. Test stress merupakan jenis pengujian yang dilakukan dengan memberikan beban kepada perangkat lunak untuk mengetahui titik maksimum performansi dari perangkat lunak itu sendiri. Biasanya, pengujian ini digunakan untuk menguji aplikasi-aplikasi yang membutuhkan konkurensi maupun akses acak yang hampir bersamaan dan dalam jumlah yang sangat banyak seperti aplikasi berbasis web. Security testing, tes keamanan, pengujian keamanan difokuskan pada verifikasi bahwa perangkat lunak terlindungi dari serangan eksternal. Secara khusus, pengujian keamanan memverifikasi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem dan datanya. Biasanya, pengujian keamanan mencakup verifikasi terhadap penyalahgunaan dan penyalahgunaan perangkat lunak atau sistem, atau pengujian negatif. Pada pengujian keamanan sistem informasi peminjaman gedung ini dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, login ke aplikasi web menggunakan user dan password yang sah. 2. Keluar dari aplikasi web. 3. Klik tombol kembali browser. Pastikan jika Anda diminta untuk login lagi atau jika Anda dapat kembali ke halaman login lagi. Pengujian di atas merupakan pengujian dasar yang dapat mendeteksi tingkatan keamanan yang paling parah. Gambar di atas ketika kita berhasil masuk sebagai user. Berikut hasil jika dilakukan langkah seperti petunjuk di atas. Sistem memang tidak mengizinkan akses yang dilakukan dengan cara demikian. Namun ada kode yang masih error yang ditampilkan pada browser.